Jadi siap bubarkan majelis curhatmu itu? Dimanapun siap? Iya. Tetap sama temannya oke, tapi gak ada curhat-curhatan. Makanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus sudah umumkan sejak dahulu kala. Saya tidak terima curhat. Mau curhat sama Mas Anto sana di pos. Kalau dulu Mas Edwin almarhum ya, sana sama Mas Anto di pos. Dia kuat terima curhat. Kalau saya tidak kuat terima curhat. Ayo seneng bareng. Loh, tapi kan jangan cuma seneng bareng, sedih juga bareng. Oke, sedih bareng, tapi sedih karena Allah. Sedih, nangis akan dosa-dosa, oke. Ya, sedih karena sholatnya kurang khusyuk, oke. Tapi kalau sedih karena kamu begitu, PN sedihmu. Ya, jangan tularkan pada yang lain. Aku akan bawa kebahagiaan untukmu. Boleh kamu datang bawa kesedihan, diam saja, nggak usah kamu ceritakan, akan kutumpahkan bahagiaku kepadamu. Lah ngono, jangan sini, ku terima sedihmu, yuk sedih bareng. Kan ya nggak oke, mestinya satu sedih, satu menghapus kesedihan. Dengan cara apa? Nggak usah dibayas, yuk keluar makan, cari yang halal. Ini kalau mas-mas dibilang cari yang halal, beda persepsi ini. Masya Allah, siap Bib cari yang halal. Ya, siap cari yang halal untuk dihalalkan maksudnya ya. Udah siap nikah kan? Sudah? Udah belum? Oh, ya lanang nggak siap kayak medeni itu ya. Siap perkara nantinya kapan? Wallahu a'lam. Yang punya semangat. Contoh-contoh semangat. Ya, ini contoh-contoh semangat. Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu sudah raja, seperti yang sering saya sampaikan. Sudah raja. Tapi mintanya sama Allah apa? Beri aku kekuasaan yang setelah itu tidak boleh ada satu manusia pun yang punya kekuasaan seperti kekuasaanku. Masya Allah. Tinggi semangatnya. Semangatnya tinggi. Sampai-sampai semangat itu tiba di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tiba di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasul mengatakan, itu setan sudah saya taleni, saya tangkap. Saya pengen kalian bisa melihatnya. Tapi saya ingat doanya saudaraku Sulaiman. Maka dia saya lepaskan. Hormatnya Nabi Muhammad SAW pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semangatnya Nabi Sulaiman itu nyampe dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah berapa ribu tahun ya. Setelah berapa ribu tahun. Semangat. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang ngelokro. Ya, nggak punya semangat. Nabi Zakaria alaihissalam yang kemarin saya sampaikan, hunalika da'a Zakaria rabbah, umur 90 atau 95 atau 100 tahun khilaf ahli tafsir ya. Jangankan kok ahli tafsir. Usia orang tua kita saja kita khilaf. Ya, orang tua kita ini kan dulu hidup belum ada sensus penduduk yang betul. Sehingga kalau ditanya lahirnya kapan Pak gitu ya, pas zaman Jepang gitu. Gitu kan ya, Simbah yang putri yang kakung kan, yang putri lahirnya kapan? Kalau pas ono banjir gede gitu ya. Banjir gede di kampungnya, lah siapa yang tahu gitu ya. Ya, banjir besar tapi di kampungnya, kapan itu? Ya, tidak ada yang tahu. Susah itu. Baru yang kira-kira 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Bayangkan ini zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Terus ulama suruh memastikan usianya berapa, enggak ada pencatatan. Ya enggak ada pencatatan yang sampai sekarang. Jadi ya menurut riwayat yang ada sekitar 90 sampai 100 tahun dengan berbagai perbedaan pendapatnya. Intinya begini loh, menurut logika, istrinya enggak mungkin bisa hamil. Istrinya enggak mungkin bisa hamil. Dan Nabi Zakaria udah terlampau tua gitu. Udah terlampau tua. Tapi begitu lihat trigger, ada pemicu. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wanita solihah bukan nabi. Bisa dapat makanan, Masya Allah ya disebut makanan muncul. Kok ya munculnya pas tuh. Disebut makanan, gagal fokus ini ya. Ketika Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dapat makanan di mihrabnya, Nabi Zakaria nanya, dari mana gitu? Min indillah, dari Allah. Innallah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Sungguhnya Allah memberi rezeki pada siapapun yang dia kehendaki, nggak pakai hitung-hitungan manusia gitu loh. Nggak bisa dihitung oleh manusia. Kalkulatormu nggak bisa dipakai. Semua AI-mu ya nggak bisa dipakai. Chat GPT-mu nggak ganggu. Ya, chat GPT itu ya nggak ganggu. Kamu pakai teknologi model apapun untuk mengkalkulasi rezeki satu hamba, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Walaupun orang itu kamu kurung di ruangan, kamu nggak akan bisa menentukan rezekinya. Karena Allah punya cara sendiri mendatangkan rezeki pada hambanya. Disitulah Nabi Zakaria alaihi salam muncul semangatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dapat trigger semacam itu langsung angkat tangan. Ya langsung angkat tangan. Semangat ya semangat. Kenapa alhamdulillah kita bisa bersemangat? Jawabannya sederhana, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semangat. Dan ternyata kalau kita pelajari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan perjalanan hidupnya manusia-manusia sukses itu, kekuatan utamanya itu pada himmah. Pada semangat. Himmah. Lah himmah inilah himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangatnya orang-orang soleh itu dengan semangatnya bisa nyabut gunung. Ya gunung itu bisa dicabut dengan himmah, dengan semangat. Angin itu bisa diperintah dengan izin Allah berkat semangat. Hujan itu bisa dipindah dengan izin Allah berkat semangat. Himmah. Ya. Makanya Nabi Zakaria langsung andalannya bukan manggil istrinya, "Dek, yo." Enggak begitu. "Ayo kita usaha lagi, Dek." Enggak begitu. Enggak, kan harusnya pengen punya anak yang dikejar itu ya. Betul ya? Lawan itu enggak masuk akal, enggak mungkin. Yang satu udah 65-70 tahun, yang satu 90-100 tahun. Gimana itu mau mengusahakan secara biologisnya? Maka Nabi Zakaria langsung menggunakan satu hal di luar semua ilmunya manusia untuk produksi anak. Apa itu? Doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Minta sama Allah Ta'ala. Dikasih enggak? Dikasih. Karena semangatnya luar biasa. Dikasih. Nabi Musa alaihissalam semangatnya menyelamatkan Bani Israel. Dikejar sama Fir'aun sampai tepi laut. Coba kalau nggak punya semangat, apa kalimatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mohon maaf, saya udah memperjuangkan Anda. Tapi kenyataan pahit harus kita telan. Di depan adalah samudra, di belakang Fir'aun dan bala tentara. Jadi silahkan ambil pilihan, mati di laut atau mati bersama Fir'aun. Dihajar Fir'aun, mana pilihan Anda? Yang mana kira-kira itu? Kalau Nabi Musa nggak mungkin begitu ya. Nggak seperti itu. Tenang. Kok bisa tenang? Himmah, punya semangat. Ketika berjalan tuh jalannya dengan himmah, dengan semangat. Karena semangatnya itu dicantolkan kepada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambungkan pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Himmahnya. Jadi kalimatnya cuma satu. Ketika kaumnya mengatakan sungguh kita akan terkejar. Jawabannya kalla. Loh kita ini sungguh akan terkejar loh. Kalla, enggak mungkin. Coba nih, kamu kalau jadi umatnya saat itu, stres gak? Iki karepe piye to ya? Misal ini Habib Novel bawa kalian, misal aja ya. Nah, kemudian dikejar sama Fir'aun. Tampak sudah pedang terhunus, tombak sudah diangkat, anak panah udah siap sudah dilepaskan gitu ya. Kuda-kuda yang handal sudah mengejar. Ini kamu sama saya jalan kaki ketemu laut. Terus kamu ngomong, "Beb, cedak loh Beb. Beb, please Beb, solusi Beb. Fir'aun Beb, bala tentara Beb. Pasti kekejar Beb, cedak Beb." Suara kuda, terus saya ngomong, "Orang mungkin. Gak mungkin. Tenang no pikirmu. Gak mungkin." Kamu akan mengatakan gimana? "Piye Beb kira cetho." Habib Novel gak jelas ini. Oh sudah begini kok jawabannya mana? Kala, gak mungkin. Beb yang logis. Betul ya? Yang logis. Kamu kan sudah dididik. Nabi Musa kan dididik di kerajaan Fir'aun dari bayi.
diajari strategi militer, diajari semua ilmu oleh guru-guru yang ada di istana. Ayo toh pakai ilmumu, jelaskan gimana caranya lolos, gimana caranya selamat, yang pakai akalnya, gunakan kemampuanmu, tunjukkan kehebatanmu. Nabi Musa enggak ngomong begitu. Kalla inna ma'iya rabbi, Allah bersama aku, tenang. Jenengan karena enggak punya pilihan, ya wis lah moga-moga bener Habibie. Karena dirimu enggak punya pilihan kan ya, bukan semangat tapi daripada putus asa kelihatan kan lebih baik putus asa enggak kelihatan ya. Putus asa kelihatan tuh ya keluh kesah, kalau putus asa enggak kelihatan diem sama semoga-moga bener deh gitu ya. Mudah-mudahan aja dia bener gitu. Kalla inna ma'iya rabbi, lanjutannya sayahdin, nanti Allah ngasih saya petunjuk. Lu masih nanti, belum punya petunjuknya, solusinya belum ada. Lah kok tenang? Sama seperti kalau kalian nanya sama Pak Novel ini, Bib uangnya sudah ada? Belum. Lah terus nanti bagaimana? Oh Nabi Musa aja nggak mikir, masa saya suruh mikir? Nabi Musa ketemu laut aja nggak mikir, yakin sama Allah. Masa saya cuma ketemu utang kakean mikir, kan ya goblok aku. Kan bodohnya luar biasa. Ketemu utang tuh jangan mikir, tapi bayar. Utang dipikir gak tahu dibayar, kan ya keliru, bayar. Ya bayar yang seadanya, semampunya. Masuk bayar itu pakai doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani Mughni. Doanya Nabi dibaca, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Dah pede, jalan saja. Ya enggak usah banyak bingung, banyak mikir dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang kita enggak kakean mikir. Ya kebanyakan mikir, tapi enggak jalan, tapi enggak bergerak, tapi enggak berusaha, tapi enggak berupaya. Berupayalah, berusahalah, bergeraklah dengan mantap, dengan yakin pada Allah Subhanahu wa taala.